Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Semangat ya pagi hari ini ya. Baik, untuk sebelum kita pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Aldi, Hadir Pak. Irul, Hadir. Abdan, Hadir. Yuda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Abdan. Abdan, silakan mimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, setelah itu sebelum kita ke materinya, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ini lagu dari Sabang sampai Merauke, bisa kan? Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Wah, tetapi lagunya belum ada yang hafal ya? Lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke ya? Di rumah ada apa lagi ya lagunya ya? Oke, untuk itu coba buka buku temanya. Buka di sub 3. Coba. Ya, sub 3. Buka sub 3. Nah, sebelum itu Bapak bacain dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2 ya. Pertama, melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Kualitas air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi sesuai dengan apa? Sesuai dengan mengidentifikasi mengidentifikasikan apa? Peristiwa dalam non fiksi. Non fiksi itu bukan rekayasa ya.
Baiklah, coba siswa perhatikan di subtema 3 ada apa itu? Usaha Usaha kelestarian lingkungan. lingkungan. Oke. Baiklah anak-anak. Kita lanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang usaha kelestarian lingkungan. Anak-anak, kita ini hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Tetapi dengan lingkungan kita harus peduli bagaimana cara kita untuk menyikapi bahwa kita hidup di lingkungan ini. Satu, harus apa? Gambar Harus lingkungan itu damai, bersih, sejuk, dan nyaman. Pertama yang kita bicarakan yaitu bagaimana lingkungan ini supaya tidak polusi, ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, yang pertama anak-anak supaya rajin membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan sembarangan karena menjadikan polusi. Kalau anak-anak buang sampah sembarangan akan terjadi polusi yang menjadi lingkungan kita tidak nyaman. Banyak lalat ya kan yang datang, nyamuk berdatangan. Nah, di sini nyamuk memiliki 2 jenis. Apa aja anak-anak? Ada paham? Nyamuk malaria dan nyamuk yang berbahaya Aedes. Benar. Keuntungan dari kebersihan itu adalah apa? Salah satunya kita sehat karena sehat itu mahal harganya ya kan? Nah, jadi tujuan kehidupan kita sehari-hari ini ada hubungannya dengan air. Kenapa? Karena lingkungan kita ini sebagai tanaman perlu air seperti hewan. Perlu air apalagi manusia kan? Perlu banget dengan air kan? Bukan sekedar buat minum, buat apa aja, bisa buat mandi, untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya kita memerlukan air. Coba kembali ke tema tadi, ke gambar tersebut. Ada apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Coba pertanyaan pertama. Coba itu pertanyaan pertama, ada yang bisa jawab nggak? Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, Abdan, coba apa Dan? Gambar menunjukkan kegiatan penanaman pohon atau bisa disebut reboisasi. Nah, reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Contohnya kayak misalnya dulu di sini hutan semua kan, ditebang kita tanam kembali dengan tanaman sawit, karet gitu kan. Nah, itu tuh tanaman kembali yang menghasilkan hasil desa kan. Hasil tersebut. Terus pertanyaan kedua, ada yang bisa jawab nggak? Di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Ya, Yuda, coba. Di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Kegiatan menanam pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Benar. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan di mana saja ya, mau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Coba pertanyaan ketiga apa? Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Kegiatan penanaman Ya, pohon Jaski, coba. bertujuan menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Ya, jadi di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Adalah bertujuan untuk menanamkan hijau lingkungannya kembali. Terus pertanyaan terakhir, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Ya, Aldi coba. Apa manfaat dari kegunaan penanaman pohon membuat lingkungan menjadi asli, manfaatkan lahan jika pohon telah membutuhkan besar dapat menahan erosi banjir. Nah, udah. Nah,
Ya. Aldi di rumah kurang belajar ya. Ya. Bacanya kan masih kayak bata-bata. Di rumah dibaca lagi bacanya ya. Ya. Nah, coba dibuka di halaman selanjutnya. Jadi kalian paham kan maksud dari gambar tersebut? Terus buka di halaman selanjutnya. Di sana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini kalian udah Bapak bagi kelompoknya. Kelompok pertama Afdan sama Yuda. Kelompok kedua Irul sama Aldi. Kalian diskusikan gambar tadi. Lalu di sana udah ada pertanyaan-pertanyaan kan? Kalian isi ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Ya di buku ya. Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada buku pasang. Nggak ada. Nggak ada. Dan nomor 2. Coba diskusikan. Ya Ali sama Irul coba diskusikan hasil diskusinya. Coba diskusi. Coba diskusi yuk. Coba diskusi. Hasil present Bapak tadi kasih tahu tadi, coba diskusikan sama temannya. Udah belum? Udah. Udah. Ya. Coba untuk kelompok pertama untuk diskusikan hasil diskusinya. Coba. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Ya siapa yang ingin bacain? Udah. Yuda. Yuda aja dulu coba. Ya. Diskusikan di depan. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Seorang coba gedein lagi, teman-temannya nggak dengar paling. Gedein lagi, perhatiin. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Ya. Coba untuk soal kedua, untuk kelompok 2, Itu Irul silakan. Yuk, coba diskusikan. Soal nomor 2 apa? Untuk menyuci pakaian, air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Ya. Tambahan, air yang mempunyai kandungannya mineral tinggi jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sada hanya sedikit menghasilkan busa ya. Akibatnya kemampuan deterjen mengangkat noda pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sada juga akan mengakibatkan pakaian menjadi kusam
Terus soal ketiga untuk kelompok 1. Silakan. Enggak. Ada ke depan. Ke depan lagi. Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, karena dapat menggunakan air bekas, mencuak, bahan makanan, atau air hujan untuk menyiram tanaman. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah beri pertanyaan. Jadi apa yang dapat kita ambil tadi? Jadi kalian udah tahu ya penggunaan syarat-syarat dari air tadi apa aja? Syarat-syarat air, terus kualitas air bagaimana, dan juga bagaimana kualitas air yang dapat untuk disiram di tanaman. Coba kalian buka di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya di teks berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari ada. Coba bacain sampai ingin baca paragraf pertama sampai ingin bacain. Udah Iro coba bacain. Bagaimana rasa air laut? Temannya Air perhatiin. laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpecik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar 90 derajat Celcius air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan menyuci. Ya, paragraf berikutnya. Dan Siapa? itu Ya, Abdan, coba bacain. persyaratan secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu 10 sampai 25 Celcius sejuk. Tidak meninggalkan endapan. 2 syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH derajat keasaman air antar 6,5 sampai 9,2. 3 syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Ya, berikutnya. Udah, bagus Abdan bacanya ya. Kurang digede lagi suaranya ya. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air disalurkan dan disimpan dalam tangkai penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas kalorinat untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Ya, bagus. Udah mulai pinter ya bacanya ya. Coba sekarang paragraf terakhir. Ya, Aldi, silakan dibaca. Yang besar ya suaranya ya. Biar pahamnya paham teman-temannya. Di sini sumber lainnya dapat dari meninggalkan tanah, lubang,
lubang penggalian. Ini dinamakan sumber masyarakat, membuat sumber sebagian sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timbakan untuk mengambil air dari sumur. Sekarang kita dapat menggunakan melalui apa? Bujuk kebaikan air mandi, dapur, dan tempat lain di rumah. Ya, untuk Aldi di rumah dibaca lagi ya bacanya dia. Diperbanyak membaca agar lancar. Baiklah, anak-anakku semua. Buka di halaman berikutnya di akhir diskusi. Nah, di sana ada peta konsep. Kalian coba diskusikan kelompoknya seperti tadi ya. Kelompok 1 Abda dan Yuda, kelompok 2 Irul dan Aldi. Coba kalian buat peta konsep pikiran dari cerita air dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kalian cari informasi-informasi penting yang ada di cerita tersebut. Bisa kan? Ayo, Bapak kasih waktu 10 menit untuk membuatnya. Mulai dari sekarang. Diskusikan hasil dulu. Silakan diskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah? Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, coba maju. Kelompok 1 maju. Ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan untuk menjawab hasil diskusinya tadi. Silakan. Air laut rasa asin, sebagian besar 97%. Air laut menutupi Untuk yang di planet depan bumi perhatiin ya, ini kalau yang di depan berupa air yang laut. jelasin. Air laut tidak bagus untuk diminum. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Ya, selanjutnya. Tidak penuh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10 sampai 25 Celcius sejuk. Tidak meninggalkan endapan dua siar kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Cukup iodium pH derajat Di depan perhatiin temannya di depan. air antara 6/5 sampai 9/2 syarat Mikrobiologi. Ya. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Ya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Untuk yang di depan, tolong perhatikan temannya yang di depan ya. Yang lagi duduk, perhatikan temannya. Ya, siapa ingin jelasin pertama? Ya, Irul silakan. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar.
Air yang akan digunakan diambil dari sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Ya. Silakan Aldi. Di sini ya. Ya. Masyarakat membuat sumber sebagian sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Dahulu kalau orang-orang mendengarkan tidak untuk membagikan air dari sumber minum, sebagian kita dapat menggunakan potongan air sebagian aluran listrik. Sudah. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya. Ada yang ingin bertanya Nggak ada. dari materi tersebut? Nggak ada. Tidak ada. Berarti udah ngerti semua kalian ya? Ya. Bagus kalau udah paham. Jadi informasi-informasi tadi itu penting ya, bukan dari fiksi, melainkan non fiksi ya. Oke. Untuk itu kita tarik dulu kesimpulan pada hari ini. Apa kesimpulannya pada hari ini? Apa yang kalian telah pelajari pada hari ini? Apa aja tadi, coba bisa jelasin nggak? Air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, terus apa lagi? Terus Apa? kegiatan menanam Menanam? tanaman atau pohon. Ya, dari awal tadi. Terus apa lagi? Kesimpulannya kita dapat hari ini, anak-anak sudah paham untuk mengenai informasi-informasi yang ada di apa? Yang ada di mana? Yang ada di cerita tersebut, ya kan? Yang ada di air sebagai kehidupan sehari-hari itu kan. Jadi anak-anak paham cara untuk menghemat air dan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Baiklah, untuk sebelum kita nutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sebelum tutup kita bernyanyi dulu ya, anak. Ingin nyanyi lagu apa? Mau kita gentar apa semua enggak? Ya serah, ayo kita nyanyi lagu Anak Bandung. Gundul-gundul pacul aja, lagu daerah ya, biar kalian selalu paham lagu daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lagu gundul pacul apa ya? Ya. 1, 2, 3. Gundul pacul, gemelengan, wangi wakut gemelengan, wakul limpang segani jadi sakata, wakul limpang segani jadi salata. Nah, kalian berarti udah paham ya untuk menyanyikan lagu daerah-daerah yang dari mana tadi? Jawa Tengah. Jadi apa judulnya tadi? Gundul-gundul pacul. Untuk itu, untuk ketua kelasnya silakan untuk baca doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Sadaqallahul azim. Nah, untuk itu sampai ketemu di jam berikutnya ya. Ini waktunya udah hampir habis. Udah hampir mau istirahat, silakan. Untuk itu kita istirahat ya. Terima kasih, ketemu lagi di jam berikutnya ya Nana. Bapak akhiri, apabila Bapak ada kesalahan dalam penyampaian tadi, Bapak mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.